Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya 4 bulannya lampau kajian kita setelah subuh Jumat. Maka pada hari ini diganti hari Selasa. Seterusnya saya tidak tahu. Maka kita awali kajian pagi hari ini dengan ayat yang populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sering kita dengar itu. Intinya ayat itu menjelaskan kepada kita, walaupun mula-mula ayat itu tertuju kepada golongan atau kelompok ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, tapi ayat itu umum. Yakni perintah untuk mengikhlaskan amalan perbuatan baik, lebih khusus ibadah. Karena syarat mutlak untuk diterimanya sebuah ibadah atau amal saleh, yang pertama sekali adalah ikhlas itu. Jika tidak ikhlas, tertolak. Maka penting kita meluruskan niat atau maksud atau tujuan kita melakukan suatu amal. Barangkali kita pernah mendengar ada tiga golongan manusia atau 3 kelompok orang atau 3 orang yang mula-mula sekali dihumbankan masuk neraka atau dicampakkan masuk neraka adalah orang-orang yang tidak ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah, mati dalam keadaan seperti itu. Yang pertama, orang yang mujahid fisabilillah. Mereka mati di medan juang. Tapi lantaran mereka berjihad itu bukan karena Allah, tapi karena dunia, maka di akhirat nanti kematiannya bukan karena Allah. Kematiannya bukan lantaran fisabilillah. Tapi lantaran ada maksud, ada tujuan. Untuk apa dia berjihad. Inilah orang pertama yang diseret ke dalam neraka. Hadis sahih itu. Yang kedua, para qari. Qari itu diluaskan penjelasannya oleh ulama, termasuk orang-orang yang alim tentang Quran, bukan hanya yang membaca Quran. Para hafiz, para qari, orang yang pandai membaca Quran, termasuk para imam yang selalu mengimami salat, termasuk ahli tafsir, atau orang yang kerjanya menguraikan, menjelaskan ayat-ayat Allah sebagai penceramah atau mubaligh. Kalau motivasinya atau niatnya, maksudnya, tujuannya itu tidak mengharap ridha Allah, tapi ada sesuatu di balik itu, orang ini juga. Ini adalah orang kedua nanti yang akan dihumbankan masuk neraka.
Yang ketiga, orang yang berinfak, munfik, orang yang berinfak fisabilillah. Mestinya dia menginfakkan harta itu karena Allah. Ibtigha'an liwajhillahi ta'ala. Tapi rupanya dia berderma, menyumbang, membantu, melapangkan, meringankan, memudahkan. Lantaran dia ada rezeki, bukan dimotivasi oleh ingin mengharapkan ridho dan balasan Allah, tapi ada niatan lain, maksud lain. Ini orang ketiga. Hadisnya cukup terkenal, sahih hadisnya. 3 orang atau 3 kelompok atau 3 golongan yang pertama sekali diseret masuk neraka. Karena amal itu mestinya untuk Allah. Di sini pentingnya kata ulama harus ada guru atau orang alim, mubalih atau da'i, menspesialkan kajiannya tentang ikhlas. Karena ini menyebabkan diterima atau ditolaknya sebuah amal. Nah, kita telah pernah dulu memahami dan menjelaskan tentang ikhlas itu. Ikhlas itu sangat sulit. Tidak segampang dan tidak semudah menyebutkan seperti ini. Dia butuh kepada keimanan, butuh kepada ma'rifatullah, butuh kepada ilmu, butuh latihan. Mari kita berdoa agar selalu kita diberi oleh Allah keikhlasan itu. Kajian kita pagi hari ini bukan itu, tapi sebagai pembuka. Karena yang akan kita sampaikan adalah sebuah hadis Nabi. Hadis itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Terbalik saya baca. Sebuah hadis yang berbunyi, An Nabil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala Inna Allaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat, menulis semua hasanat, semua kebaikan-kebaikan, was sayyiat, dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian beliau menerangkan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang bermaksud, berniat mengerjakan suatu kebaikan, hamma bihasanatin falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi mengamalkan, melakukan atau memperbuat apa yang telah diniatkan itu. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat, Allah tabaraka wa ta'ala mencatat di sisinya sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Kita lanjutkan hadisnya dulu. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan jika seseorang itu berniat, bermaksud untuk melakukan suatu hasanah, suatu kebaikan, fa'amilaha, lalu dilakukannya. Apa yang diniatkan itu dikerjakannya, diperbuatnya. Kataballahu 10 hasanat. Maka Allah tulis kebaikan yang diniatkan dan dilakukannya itu 10 kali lipat pahala. Ila 700 di'afin, sampai kepada 700 kali lipat, ila adafin katsirah, bahkan melebihi 700 kali lipat. Hanya Allah yang tahu. Wa in hamma bi sayyi'atin, dan jika dia bermaksud, berniat untuk melakukan satu keburukan,
satu kejelekan. Falam ya'malha, tetapi tidak jadi dilakukannya. Kata Allah indahu hasanah kamilah. Lantaran tidak jadi dilakukannya, tetap ditulis satu kebaikan. Wa in hamma biha, dan jika dia berniat, bermaksud untuk melakukan satu keburukan, satu kejelekan, fa'amilaha, maka dilanjutkan dengan melakukannya. Apa yang diniatkannya itu dilanjutkannya dengan memperbuatnya. Kataballahu sayi'atan wahidatan. Allah tulis satu keburukan, balasannya satu keburukan. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mari kita coba memahaminya berdasarkan syaran-syaran hadis yang telah dijelaskan oleh para ulama. Pertama dulu. Ada 5 keadaan hati. 5 keadaan hati sebelum kita atau seseorang melakukan suatu perbuatan. Pertama, ulama menamainya dengan hajis. Ha, huruf besar, ha panjang, jim dan sin. Hajis. Hajis itu baru berupa pikiran, lintasan. Nantaga, nantalinteh. Di pikiran. Namanya hajis. Apakah itu baik atau buruk? Talinteh bahasa Jawa. Terlintas. Hajis. Yang kedua, keadaan hati itu meningkat sedikit khatirah. Khatirah, kha. Panjang, ta, ra, dan ta marbuta, khatirah. Apa itu khatirah? Yang terpikir tadi sudah mendekam di hati. Nah, jadi bukan hanya talinteh, bukan hanya lewat, bukan hanya lalu, tapi mendekam, dia tersimpan di hati. Apa yang terpikirkan, apa yang terlintas dalam pikiran, singgah di hati dan menetap di hati. Yang ketiga namanya hadithun nafsi. Hadithun nafsi itu adalah sesuatu yang tadi terpikirkan, kemudian mendekam di hati, lalu terjadi keraguan, mau melaksanakan atau tidak. Ya. Masih ragu, namanya hadithun nafsi, masih bimbang. Melakukan atau tidak, memperbuat atau tidak. Yang keempat namanya ham. Ham itu ha, mim. Tambah tasydid. Ham. Apa tuh ham? Ini di ham yang kita kaji ini. Hamma. Ham ada kecenderungan. Ada keinginan untuk melakukannya. Apakah itu baik atau buruk? Yang terlintas tadi singgah di hati, lalu ragu-ragu, kemudian ada kecenderungan untuk melakukannya. Namanya ham. Kalau bahasa kita 60-40. Kalau ragu tadi kan 50-50 kata orang. 50-50. Sekarang ada kecenderungan. 4 itu. Yang kelima, ham itu bisa meningkat menjadi azam, tekad untuk melakukannya. Nama azam. Azimah, azimatul qalb. Tekad hati. Sudah ada tekad, sudah ada kemauan keras untuk melakukannya. Jadi atau tidak? Ini 5 keadaan hati. Pertama, terlintas. Yang kedua, singgah. Kalau kita punya rumah, ada orang lewat, melintas saja dia. Jika kita buat ilustrasi seperti itu, lewat saja. Yang kedua, dia singgah. Singgahnya. Mampir. Yang ketiga, bukan hanya mampir, tapi duduk-duduk di situ. Buat suatu kesimpulan-kesimpulan untuk melakukan ini, untuk ini, tapi bisa ragu. Yang keempat, ada keinginan, kecenderungan untuk melakukan.
Yang kelima bertekad. Namanya azam. Kata para ulama juga, ini saya nukil, bahwa 1, 2, 3 dimaafkan. Karena kalau hanya lintasan, pikiran singgah, tapi tidak dimasukkan, dan tidak disimpan di hati, masih dimaafkan saja. Dan manusia tidak bisa lepas daripada itu. Siapapun manusia tidak pernah lepas daripada lintasan-lintasan seperti itu. Yang kedua juga masih dimaafkan. Singgah dia. Bukan hanya terlintas di pikiran, tapi dibawa ke hati, masih dimaafkan. Yang ketiga, hati-hati. Karena dia sudah berada antara iyo, indah. Jadi, indah. Di kerajuan, indah. Namanya hadithun nafs. Hati-hati ini. Tiba di toleran, dia sudah di batas toleransi. Lebih sedikit 50-nya menjadi 51. Kayak begitu? Nah, ini dimaafkan. Tapi kalau sudah meningkat kepada cenderung. Tiba di 50 itu 51. 52, 53, 54 sampai terus ke atas. Sudah ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu itu. Jika kecenderungan baik, tidak jadi dilakukannya, ditulis. Jika kecenderungannya buruk, tidak jadi dilakukannya. Nah, tidak jadinya ada pula nanti penyebab-penyebabnya. Yang kelima, azam, bertekad. Nah, ini paling berbahaya. Bertekad. Nah, sekarang kalau sudah jelas itu, mari kita bawa kepada hadis tadi. Pertama, innallaha, kata Nabi SAW, ini hadis kudusi. Innallaha katabal hasanat wa sayyiat. Sesungguhnya Allah telah menulis, mencatat semua yang namanya kebaikan-kebaikan hamba dan keburukan-keburukan hamba. Dan dia perintahkan kepada malaikat untuk menyalin itu. Di sisi Allah, satu pun, secuil pun, tidak ada yang tidak diketahuinya. Allah tidak butuh kepada malaikat. Allah tidak berhajat, tidak mengharap kepada apa dan siapapun. Dia maha kaya. Malaikat hanyalah makhluk yang diciptakannya lalu diperintah untuk ini. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang diperintah. Itu malaikat spesial hafazah. Yang disebut dengan kiraman katibin atau raqib atid. Yang ditugasi untuk mencatat segala kebaikan yang dilakukan hamba. Segala kejelekan, keburukan yang dilakukan oleh hamba. Satu. Kemudian Nabi jelaskan. Summa bayyana dzalika. Faman hamma, barang siapa yang ada hamma keinginan. Ada keinginan. Hamma tadi sudah kita jelaskan. Ada keinginannya untuk melakukan suatu hasanah, suatu kebaikan. Hamma ya, bukan terlintas, bukan teragak-agak, bukan ragu-ragu, tayu entah indak bala kolahwah. Itu ragu-ragu. Bahasa kami di Pikan Senayan namanya bala kolahwah. Ragu wak baruah. Celiak lu. Kalau bahasanya celiak daruk dulu. Menceliak situasi, menceliak keadaan. Tak, hamma ni. Apa tu hamma? Ada kecenderungan untuk melakukannya. Kan ada 5 tadi. Terlintas, mendekam,
ragu antara iya, ana hamma di tingkat itu. Hati-hati ya hamma itu menjadi tekad. Beginilah Allah itu betul-betul maha luas. Faman hamma, maka barang siapa yang hamma. Diterjemahkan oleh para penerjemah, hamma itu berniat, bermaksud untuk melakukan satu hasanah. Falam ya'malha, maka tidak jadi ya'malha, dia mengerjakannya. Tidak jadi dikerjakannya hasanah itu. Tidak jadi itu kan banyak pula faktornya. Tapi tetap Allah catat itu. Kataballah, Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk mencatat. Kataballahu tabaraka wa ta'ala 'indahu. Allah catat di sisinya. Berarti Allah betul-betul sungguh-sungguh mengetahui ini siapa yang betul-betul ada niat dalam maksud. Sebab kata-kata indahu langsung tercatat di sisinya, hasanah kamilah, satu kebaikan sempurna. Meskipun tidak jadi dilakukannya. Kata ulama, at-tafakkuru fil hasanat sababu fi amaliha. Memikirkan kebaikan itu menjadi sebab yang dapat mendorong orang untuk mengerjakannya. At-tafakkuru fil hasanat, berpikir ya, memikirkan kebaikan itu dapat mendorong orang untuk melakukannya. Itu sudah dicatat satu. Jadi lebih banyak kita berpikiran positif, berpikir yang baik-baik. Termasuk dugaan-dugaan baik. Kata orang sekarang positive thinking. Memikirkan kebaikan, amalan-amalan, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Itu dapat mendorong orang, menggerakkan orang untuk melakukannya. Kalau dia bertekad atau ada kecenderungan untuk melakukannya, ditulis satu. Walaupun tidak jadi. Ini namanya sa'atullah. Sa'atu rahmatillah, keluasan rahmat Allah. Sa'atu rahmatillah wa fadlihi wa azima karamihi. Ini namanya keluasan rahmat Allah. Betapa agungnya karunia-Nya. Betapa Allah itu maha murah, maha mensyukuri. Baru hanya keinginan, sudah ditulisnya satu kebaikan. Wa in hamma biha, dan jika dia hamma, berniat untuk melakukan hasanah, fa'amilaha, maka dia melaksanakannya. Jadi bukan hanya niat, bukan hanya cenderung, bukan hanya azam, tapi diikutinya dengan mengerjakan. Datang ke masjid, subuh-subuh tadi sudah ada niat untuk berangkat ke masjid. Bukan hanya terlinteh, bukan hanya caliak lo. Kesuruh habis subuh. Caliak lo. Kalau rasa-rasa no kuat hati, baik pak. Kenapa tidak ada hamma. Hamma tu ada kecenderungan untuk pergi. Hujan dah hujan, hari ini jadi pak pergi. Tiba tidak tiba, pajak tu jadi pergi. Tidak tahu saya anak pajak kan tak tahu pak. Iya, pergi. Pergi dia. Perginya itu, ini ya. Katabahallahu asyra hasanatin. Allah tulis. Dan Allah perintahkan malaikat menulis. Di sisinya sudah tercatat. Tapi malaikat yang perintahkan menulis. 10 kebaikan. Bi'asyri amtalia, 10 kebaikan. Minimal. Minimal. Sampai nanti ila 700 di'afin. Sampai 700 kelipat. Bahkan ila adhafin kathira. Sampai lebih 700 kelipat satu kebaikan. Jadi satu kebaikan itu nilai kita tidak sama. Nilai kita datang ke masjid ini tidak sama ini. Tidak sama. Semenjak daripada tekad, jauh dekatnya rumah, banyak pekerjaan, tidak banyak pekerjaan, ada rintangan, umur tua, umur muda pun pengaruh. Orang tua datang ke masjid,
Payah-payah ke masjid, orang muda datang ke masjid, nilainya berbeda. Berjalan ke masjid, berlari-lari ke masjid, berbeda nilainya. Berbeda, Bu. Jauh dekatnya rumah, berbeda juga. Di rumah nanti ada pekerjaan segudang, tapi datang juga ke masjid, dengan orang yang berkoyah saja ke masjid. Dia di rumah tidak ada masalah. Pekerjaan tidak ada, dia sudah menjadi angku sanang di rumah. Angku sanang, nenek sanang rumah. Tidak ada. Tapi ada pula kita yang meninggalkan rumah dalam keadaan banyak tadi masalah. Tapi tetap ke masjid, nilainya berbeda. Itu makanya minimal 10 sampai 700 sampai malahan ila adhafin katsira, sampai berlipat-lipat lebih 700. Allah itu mempunyai karunia yang sangat banyak. Satu kebaikan, nilai yang kita peroleh masing-masing kita tidak sama. Termasuk nilai di sini. Nilai di saf saja berbeda kita. Cara merapatkan saf berbeda. Itu makanya satu kebaikan itu nilainya tidak sama. Bisa jadi si A 10, si B 11, bisa si C nanti bisa sekian ratus, bisa nanti tergantung. Tapi tetap niat itu berpengaruh. Itu namanya sa'atu rahmatillah. Betapa luasnya rahmat Allah. Luasnya wa fadluhu, karunia Allah, wa karamuhu, dan kemuliaan Allah yang Allah anugerahkan kepada kita manusia. Kemudian kita lanjutkan karena hari sudah berjalan ini. Wa in hamma bi sayyi'atin, dan jika hamma dia berniat untuk melakukan satu keburukan, falam ya'malha, maka tidak jadi dilakukannya. Kata Allah, andahu hasanah kamilah. Allah tulis lantaran tidak jadi dikerjakannya itu satu kebaikan. Ini terbagi 4 ini. Ada orang yang tidak jadi mengerjakan keburukan, kejelekan lantaran sakit atau hujan lebat. Tidak jadi. Jadi faktor tidak jadinya itu karena sakit atau hujan lebat atau kena badai. Maka ini tetap ditulis satu keburukan. Karena tidak jadi. Tidak jadinya itu bukan dia membatalkan niatnya. Tapi ada faktor X. Atau kedua, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, atau yang kedua, dia tidak jadi itu karena ada orang. Rupanya ada mintu sinan, tidak jadi. Lagi lapu ada bini, tidak jadi. Mintu rumah. Sajak di luar rumah cukuplah tiba rumah dan tanpa apa jagonya. Banyak mintu di rumah, tidak jadi. Tidak jadi itu apa? Niatnya bukan tidak jadi. Tapi pekerjaannya yang tidak jadi. Atau mau maliang, mau mencuri. Tapi ada orang lewat. Ada runtuh, tidak jadi. Atau di kantor sudah ada niat untuk mengambil barang kantor buat pulang. Rupanya bos di situ. Tidak jadi. Jadi faktor tidak jadinya bukan karena di hatinya, tapi karena ada orang. Atau ketiga tidak jadi juga. Gacanya. Tapi takut. Kau masuk penjara, kau tangkap polisi. Kau. Atau patang kompak 5 orang. Kini wak tinggal surah milih. Kemarin tekad 5 orang. Yang lain mundur-mundur. Saya lihat ada orang. Janji jam sekian. Tidak jadi dikerja. Kemudian tidak jadi wak seorang. Seorang tidak berani. Tapi niat masih. Kok datang je kawan mereka. Jadi je. Jadi faktor tidak jadi itu ada penyebab. Yang berpahala tidak jadi itu berniat untuk melakukan keburukan, kejahatan, kejelekan, diurungkannya karena takutnya kepada Allah, baru berpahala 1 pahala. Kenapa ingat ini berdosa ini?
Kalau kecil amai-amai yang patut iku masuk neraka. Berusuk kadang. Misalnya tidak jadi. Jadi yang menyebabkan tidak jadinya itu adalah karena dia takut dosa, takut Allah. Kita menengah kaji di surau, kau tidak boleh aku. Iku haram aku. Pokoknya faktor yang menyebabkan dia terjadi adalah karena Allah. Baru berpahala. Tidak jadi dilakukannya. Padahal dia sudah ada hamma. Nah, ini ada ham. Mari kita baca lagi hadisnya. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, jika dia hamma, dia berniat untuk melakukan suatu sayyi'ah, falam ya'mal, maka tidak jadi ya'mal. Dia melakukan sayyi'ah keburukan tadi, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Allah tuliskan, artinya di sisi Allah sudah tercatat itu. Lalu malaikat menuliskannya. Ketidakjadiannya itu karena Allah. Saya ingin kisahkan ini, karena ada waktu kita sedikit lagi. Ada kisah. Di antara kisah yang terkenal itu, yang terkenal saja, seorang perempuan dengan anak gadisnya. Sewaktu Umar bin Khattab selaku khalifah ronda. Kisahnya cukup populer dan kita sudah tahu. Ketika itu Umar bin Khattab ronda. Itu bukan hanya presiden, khalifah. Khalifah itu tinggi. Ada sebuah rumah yang masih hidup lampunya, mendekat dengan pengawal. Kiranya ada terjadi percakapan dalam rumah atau dalam kemah itu. Nampak seorang ibu mengatakan kepada anaknya agar susunya dicampur dengan air. Susu dicampur dengan air. Nah, kalau bahasa Wak, luruh itu kuruh. Luruh, kuruh. Lurus, kurus. Jujur, terbujur. Campurlah dengan air sedikit, tidak masalah. Kata si ibu kepada anak. Ini sejarahnya terkenal ya. Barangkali guru-guru kita sudah menyampaikan. Tapi saya nukil ini. Kata si anak, kan dilarang oleh pemerintah, dilarang oleh khalifah, dilarang oleh Amirul Mukminin. Mana ada Umar tahu katanya. Tak tahu ke Umar. Rupanya Umar itu kan di luar. Umar itu kan di luar. Sedang ronda. Kata sana, betul Umar tidak tahu. Tapi yang di atas kan tahu. Aina Allah? Di manakah Allah? Allah kan tahu semua apa yang kita lakukan. Ini berbeda nilainya nih. Si ibu dengan anak gadisnya berbeda nilainya. Anak tidak ada niat untuk melakukannya. Tidak ada niatnya, tidak ada keinginan untuk melakukan itu. Bahkan dia mencegah terjadinya kemungkaran. Ini besar sekali pahalanya. Pahala mencegah kemungkaran, pahala tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk mengerjakan kejelekan. Besar sekali pahalanya. Si ibu pertama ada niat, ada keinginan. Tapi ketika dikatakan dia ingatlah kepada Allah, berhenti dia. Maka tetap ibunya dapat pahala satu pahala. Karena tidak jadinya itu bukan lantak Umarnya. Memang Umar tidak tahu. Khalifah tidak tahu. Pemerintah tidak tahu. Tapi ini Allah kan kok terpana lah ibunya atau terkesima atau tertahan tidak jadi. Kalau faktor tidak jadi ibunya ini ketika dia diingatkan kepada Allah, tergetar hatinya. Wajilat qulubuhum. Tabi gacanya, tabi gacuannya. Allah kan tahu, Allah kan melihat, Allah kan menyaksikan ini. Tidak jadi, tidak jadinya itu ditulis. Bukan keburukan, satu kebaikan. Karena dia terhenti. Diingatkan dengan Allah.
Tapi kalau dia terhenti diingatkan dengan Umar, tidak usah, campur saja. Umar kan tidak tahu, pemerintah kan tidak tahu. Diingatkan, ada petugas, ada intel, ada CCTV itu, tidak jadi dilakukannya, tidak ada pahalanya. Karena dia berhenti itu, tidak jadi itu, ada CCTV, ada petugas, tetap ditulis satu keburukan. Kenapa? Karena yang menyebabkan dia tidak jadi itu adalah CCTV atau petugas atau ronda. Andai kan tidak ada CCTV, tidak petugas, dikerjakannya. Ada kena 4 orang, lalu juga berangkuh. Nah, jadi yang dinilai itu adalah karena imannya kepada Allah. Inilah dia yang barangkali ada kita mengalaminya atau terjadi pada diri kita tentang pentingnya kita melurus-luruskan niat. Karena niat itu ada yang lurus, ada yang bengkok. Orang maling itu kan berniat. Halo? Orang maling kan berniat. Ada orang maling yang tidak berniat. Kebetulan memaliang macam itu. Ada orang korupsi di kantor miliaran. Kebetulan. Saya tidak yakin kebetulan. Niat itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang diminta kepada kita, yang dituntut kepada kita, luruskan niat untuk berbuat baik atau untuk meninggalkan kejahatan itu lillah. Jangan kata faktor selain Allah. Karena apapun yang dilakukan faktornya selain Allah, tidak ada nilainya. Bukan hanya tidak ada nilainya, bahkan bisa berdosa. Kalau ibadah dilakukan karena bukan selain Allah, ibadahnya tidak terima, dia berdosa. Kalau masalah keduniawian tidak jadi dilakukan karena bukan karena Allah, paling-paling tidak dapat pahala. Tapi kalau ini masalah ibadah, bukan hanya tidak diterima, tapi juga berdosa karena amalan tidak sah jadinya. Tidak sah. Barangkali itulah kaji kita pagi hari ini. Babang terpaksa. Yang terdesak terpaksa berbuat jelek. Ya terpaksanya berzina kan tidak mungkin. Tapi terpaksa makankan dia, kena tidak ada makanan lah. Kalau nak mati, silakan tu darurat. Tapi terpaksa saya berzina. Terpaksa saya menjudi karena uang sudah menipis. Itu lain masalahnya. Itu kepandaian orang berbahasa. Kita lagi. Jadi terpaksa yang dimaksud famanit turra, siapa yang terpaksa karena ujungnya mati. Dia makanannya haram, minumannya haram, misalnya minum khamar, tidak ada lagi minuman. Sangat haus menjadi-jadi, luar biasa. Entah di padang pasir, entah di mana, tidak ada air, yang ada cuma khamar. Tidak diminumnya, dia bisa dehidrasi ya, baru terpaksa. Tapi kalau paksa saya berkorupsi, ini kesempatan ini, beda lagi. Sudah atasannya dah, tidak bisa loh. Itu masih ada peluang. Jadi selagi masih ada celah, masih ada peluang, masih ada cara untuk menghindar. Tapi kalau tidak mati pak, itulah masalahnya. Coba tidak tembaknya. Kalau lah tembak katanya kembali kepada dua hal. Orang ini menyerah atau orang ini menentang. Matinya mati syahid. Kalau menyerah tidak masalah, karena keadaan. Semoga lah ada faedahnya, manfaatnya bagi saya. Saya doakan juga untuk bapak-bapak, ibu juga manfaat. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillah. Assalamualaikum.